Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di pagi yang cerah ceria ini pada Zoom Biologi dan kita akan membahas soal ulangan substansi genetika ya, tuntas dengan nanti ada tentang praktikum sintesis protein ya supaya kalian jelas ya. Oke, kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena soalnya kalian nggak punya, jadi Ibu share ya. Oke, share soal nanti kita bahas bareng-bareng ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat di layar? Ada, Bu. Oke, Ada, Bu. ya. Yang di bawah saya ada Salman, Riri, Kamelia, dan Muhammad Ilham. Jadi wayahna, saya tunjuk. Oke, dimulai dari Salman, mau milih nomor berapa? 1 aja, Bu. Oke, sip, 1. Ya, silakan Salman. Izin baca, Bu. Oke, boleh. Skema berikut ini menggambarkan struktur DNA. Ya, Molekul yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut adalah. ya. Jadi yang ada di nomor 1 teh yang bulat ini teh fosfat. Ya, Yang ini tuh di 4, di 5. ya. Yang nomor 2 gula pentosa atau deoksiribosa. Ya. Yang 3 sama 4 teh basa nitrogen, adenin sama timin. Oke, ya. Oke. Jadi jawabannya D. Oke, jawabannya deh ya, keren ya gitu. Udah tahu ya? Udah tahu apa udah hafal Salman? ini ya, Tahu. ya tahu ya, sip. Berarti benar-benar tahu. Ini soal favorit saya. Jadi kalau saya katakan ini soal favorit saya, hati-hati nanti akan keluar di setiap soal yang saya buat. Jelas? Ya, oke. Nah, yang dikatakan oleh Salman udah benar banget ya. Oke, nomor 1. Jadi kalau kita ngomongin sebenarnya kita ngomongin nomor 3 dulu ya. Sama ya, nomor 3 juga ya. Oke, sebelum saya bahas yang nomor 1, silakan dibaca nomor 3 untuk siapa ini? Riri mau, Ri? Bu. Ya, oke. Apa Riri mau nomor 2 aja? Nomor 2 gak apa-apa. Oke, berarti ini kok jadi ganti ya? Oke, Kamelia nomor 3. Secara berurutan nomor 1, 2, dan 3 pada gambar tersebut menunjukkan Ya. Satunya apa, Kamelia? Kamelianya langsung ini. Kamelianya kemana ya? Kamelianya langsung keluar. Oke, ini sebenarnya sama ya, 1 dan 3 ya, sambil menunggu Kamelia. Oke ya. Satunya itu adalah apa tadi? Kata Salman? Ya, kalau yang bulat-bulat itu adalah fosfat. Ya, kalau yang bulat-bulat itu fosfat. Kemudian apa yang segi 5 itu adalah Gula pentosa. ya, pintar. Gula pentosa. Kalau di DNA gula pentosanya apa? Deoksiribosa. Deoksiribosa ya. Kalau di RNA gula pentosanya apa? Deoksiribosa. Ya, ribosa. Ribosa. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ini apa? Basa Basa nitrogen. Ya, basa nitrogen. Oke, ya. Basa nitrogen. Jadi satu nukleotida itu ingat ya, satu nukleotida terdiri dari 3 bagian. Ya, yang bulat-bulat adalah fosfat, kemudian yang segi 5 itu adalah gula pentosa, kemudian yang ketiga adalah basa nitrogen. Jadi nomor 3 jawabannya yang C. oke, yang C. Ya. Yang C ya. Nah, kita kembali ke nomor 1 ya, nomor 3 beres. Nah, nomor 1 sebenarnya sama. Berarti yang 1 ini adalah D. ya, yang 1 ini fosfat. 4. Kemudian yang angka 2 Deoksiribosa. ya, karena dia DNA maka ini adalah deoksiribosa, gula pentosanya adalah deoksiribosa. Nah, kita lihat ya.
3 dan 4 memang betul basa nitrogen. Cuman yang membedakan apa? Nah, ini loh. Ya, ada yang kalau di DNA itu kan basa nitrogennya ada 4 ya. Apa aja? A, Adenin, oke, adenin. Adenin, Pasangannya apa? timin. Oh, pasangannya timin. timin. Oke. Pasangannya timin. Sebentar ya, Ibu teh lama nggak ngezoom jadi nulisnya susah. Ya, ini timin. Kemudian Guanin, Guanin. pasangannya Citosin. ya, sitosin atau C boleh ya. Citosin atau sitosin sama aja. Nah, yang membedakan adalah tangannya, ikatan hidrogennya, ya. Nah, yang membedakan kalau A sama T ikatannya berapa? 2. Kalau G sama S berapa? 3. Jelas? Jelas ya. Nah, jadi saya besarkan. Kok dibalik nih? Bentar ya. Kebalik ini. Bentar ya. Nah, ini kalau dibesarkan ya. Nah, dibesarkan ini kelihatan ya. 3 sama 4-nya berapa ikatannya? 2, Iya. 2. Oke, 2 ya. Jelas. Jadi kalau karena 2 berarti dia apa? Terdiri dari adenin sama adenin dan timin. Oke. Timin. Berarti jawabannya tadi kata Salman adalah yang D. yang D. Oke. Jelas ya? Jelas ya. Nah, kalau di RNA apa sih bedanya pada basa nitrogen? T-nya kalau kita diganti sama urat. Ya. T-nya diganti jadi U ya. Jadi A itu pasangannya U. Oke, jelas ya? Oke, sip. Udah. Nomor 2 Riri. Ya, silakan Ri. Jika kadar basa nitrogen guanin DNA adalah 30%, kadar basa nitrogen adenin adalah Ya. Gimana Ri? kan guanin pasangannya sama sitosin 30% sama 30% berarti 60%. Terus yang adenin pasangannya sama timin. Di DNA 100% dikurangi yang guanin sama sitosin dikurangi 60% sama dengan 40%. Jadi adenin 20%. Oh iya, jadi 40%, adeninnya 20%, terus timinnya juga 20%. 20%. Oke ya, berarti ini jawabannya berapa? 20%. Oke, 20%. kalau ada soal ini jangan tiba-tiba langsung kalian memutuskan jawabannya 20% ya, tetap dihitung ya. Oke, kalau saya ganti, jika kadar basa nitrogen guanin DNA adalah 20%, berapa kadar nitrogen adenin, Riri? Berarti 20% sama 20% 40%, 100% dikurangi 40% sama dengan 60%, 60% dibagi 2 jadi 30%. Jadi jawabannya 30% ya. Ya, jelas ya. Kalau saya keluar isengnya hati-hati ya. Jangan terlalu pede kamu ya. Oke, kalau terlalu pede, jika kadar basa nitrogen, oh yang kadar-kadar ini pasti jawabannya 20%. Woi, belum tentu, saya ganti ya kan. Bisa aja ya. Oke, sip ya, tetap dihitung ya. Jadi bisa ngerti cara hitungnya. Oke, nomor 4 di sini sudah ganti. Jadi silakan Ilham. DNA dan RA mempunyai peran penting dalam sistem protein. Pada tabel berikut yang menunjukkan perbedaan antara DNA dan RA adalah Apa perbedaannya, Ilham? Nih saya tulis gede-gede ya. DNA, terus dari tulisan aja deh. RNA. Bedanya apa, Ilham? Bedanya apa, Ilham? Dari tulisan aja deh, dari tulisan Ibu. Ini apa? DNA dibaca DNA, RNA. Berarti bedanya apa? D sama R. D-nya D sama R. Betul, jadi bedanya adalah D dan R. Nah, DR-nya tuh apa? D-nya adalah apa? Deoksiribosa. R-nya adalah ribosa. Ya, jadi gampang sebenarnya kalau ditanya apa sih bedanya DNA sama RNA? Ya D sama R gitu aja, gitu ya. Jadi jawabannya nomor 4 adalah C. Oke, pintar. Yang C. Gampang ya, tinggal dihafalin ya. Ya. Ya, Nomor 5 bagiannya Fikri berarti. Ya, silakan Fikri nomor 5. Bu, Ya, sip. berdasarkan letak
Sentromernya bentuk kromosom submetasentrik ditunjukkan oleh yang Ya. C, Bu. Oke, yang C ya. Udah hafal ya? Pikir udah hafal ya. Ya, sebentar. Yang A itu bentuk apa? Karena sentromer ini sentromer ya. Jadi sentromer itu yang cenol-cenol ini, yang bulat-bulat ini. Ini bentuk apa kalau di tengah gini? Meta. Metasentrik. Iya, Sentrik. jadi meta itu artinya tengah, ya. Kalau anak tengah namanya meta. Kalau meta anak pertama aneh. Ya, metasentrik, ya kan? Metasentrik. Kemudian yang B itu sentromernya lebih mendekati yang ujung. Apa? Akrosentrik. Oke, ini akro ya kan? Kalau yang kayak gini akro. Ya. Kemudian kalau yang bentuknya seperti huruf L atau J ya kan? Ini apa? Kayak Submetasentrik. iya, jadi mau meta tapi Submetasentrik. lebih geser. Iya, betul. Jadi Metasentrik. Metasentrik. submeta. Kalau D sama E apa? Yang lengannya cuma satu. Ya, Telosentrik. telosentrik ya, telosentrik. Berarti betul. Kalau yang nomor 5 tinggal dihafalin aja ya. Jawabannya C gitu ya. Ya, kecuali hati-hati kalau Ibu bentuk kromosom metasentrik yang mana gitu. Jawabannya apa? Yang A. Ya, jelas ya. Hati-hati tetap dihafalin. Siapa tahu saya iseng ya kan? Oh, benar? Oke, sip. Nomor 6 berarti bagiannya Rizan. Di sini ada Rizan. Silakan Rizan. Jumlah kromosom manusia 46 buah. 44 merupakan kromosom tubuh dan 2 buah kromosom seks. Berdasarkan pernyataan tersebut, jumlah kromosom pada janin laki-laki adalah Ya. D. Ya, betul. Jadi penentu dari apa? Penentu dari seks ya, itu adalah gonosom ya kan? Kromosom yang seks itu namanya apa? Gonosom. Ya, gonosom. Ini yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Berarti kalau yang ini kan laki-laki, kalau yang perempuannya apa? Rizan? 44A XX. Ya, AA, XX ya. Jadi yang membedakan adalah gonosomnya ya, gonosomnya. Jelas ya? Oke. Jadi sebenarnya penentu dari laki-laki dan perempuan ini adalah sperma. Jadi kalau spermanya laki-laki itu terdiri dari apa? X sama Dan Y ya. X dan Y gitu ya. Sedangkan kalau yang cewek menyumbangkan ovum yang X, ya kan? Nah, maka nanti kalau semisalnya ada apa? Ada sperma X membuahi ovum X, berarti nanti jadinya Cewek. cewek, ya kan? Perempuan. Nanti, perempuan. Kalau ada sperma Y yang membuahi X, berarti jadinya Cowok. Laki-laki. cowok. Ya, laki-laki. Kalau anak kembar, Bu. Nah, kalau anak kembar ya ovumnya ada berapa? Kalau ovumnya spermanya ada berapa? Kalau spermanya 1 berarti anak kembar jenis kelaminnya sama. Ya. Anak kembar yang satu sperma, satu ovum ya namanya kembar identik yang nggak bisa dipisahin. Ini kemudian akan membelah dengan sempurna. Nah, gini gitu. Ini kembar. Tapi kalau kembar yang tidak sama, misalnya pernah lihat dia kembar kok laki perempuan ya. Laki perempuan mukanya beda lagi, yang satu hitam, yang satu putih gitu. Ya kan? Nah, itu namanya kembar fraternal. Artinya apa? Terdiri dari 2 ovum dengan 2 sperma. Ya. Jadi kalau 2 ovum 2 sperma ya kayak gini, beda, sifatnya beda, morfologinya beda, segalanya beda. Tetapi kalau identik ya ini dari 1 membelah sempurna. Jelas ya? Oke, sip. Ya. Nomor 6 berarti beres ya. Kalau misalnya nanti dirubah nomor 6, saya rubah soalnya ovum berarti kromosomnya apa? Ovum. Yang mana? Ovum. Ovum. Yang mana ovum? Hah? 22. Ovum kan setengah berarti 22 A? 22AX. Iya, ini ovum. Iya, ini ovum kalau ditanya. Kemudian kalau sperma, saya tulis di sini. Kalau sperma 22AX. ya 22AX sama 22AY. Ya, 22AX sama 22AY. Jadi sperma ada 2 macam. Jumlahnya mah banyak, tapi macamnya cuma 2. Oke ya. Kalau ovum cuma 1. Jelas ya?
Jadi kemungkinan di nomor 6 ini bisa saya tanyakan janin laki-laki, janin perempuan, ovum atau sperma. Sip? Sip? Oke. Kita Jelas. sebelum ke nomor 7 kita ngomongin dulu sintesis protein. Mudah-mudahan kalian sudah sedikit paham melihat video saya ya. Kita ngomongin sintesis protein. Oke, sintesis protein terdiri dari 2 tahap apa aja? Transkripsi. Transkripsi dan translasi. Ya, transkripsi. Oke, kita ngomongin. Transkripsi itu adalah pengubahan DNA menjadi RNA duta. pinter, RNA duta. Nama lainnya apa sayang? mRNA. Ya, mRNA. Intinya adalah dia membawa kode-kode genetik ya. Oke, jadi DNA menjadi RNA duta atau mRNA. Berarti ini terjadinya di mana? Di ya, inti sel. Oke, ya, inti sel. Jadi waktu kelas 11 pernah ditanya sama Pak Tio ya, gurunya. Kalau ditanya. Kalau ditanya ya. Karena pernah ditanya nggak sama Pak Tio? Organel sel yang berfungsi untuk sintesis protein. Jawabannya apa? Ribosom. Iya, ribosom. Nah, sekarang sebelum ke ribosom itu ternyata karena DNA-nya ada di inti, maka dari inti dulu gitu loh. Jelas ya? Nah, sekarang proses yang kedua apa tadi? Translasi. Translasi berarti pengubahan RNA duta menjadi protein. Oke, RNA duta menjadi protein ya. Sebelum menjadi protein dia sempat juga jadi apa? RNA RNAT. kemudian ke RNA ribosom. RNAR. Nah, ribosom. Makanya translasi ini proses setelah keluar dari inti masuk ke sitoplasma, kemudian baru masuk ke ribosom. Nah, kalau seperti ini nih, perhatikan kalau seperti ini, buat Wildan ya, ada Wildan di bawah Riri. Wildan, silakan Wildan nomor 7 berarti bisa. Oke, silakan Wildan. Langsung soalnya aja, urutan gitu boleh. Oh. Ya. Ya. Ya, silakan Wildan. Oh, kok nggak jadi nggak ada suaranya? Kemana nih Wildan? Wildan? Wildan, kebaca? Kebaca nggak? Ini kayaknya ada masalah mungkin ya. Oke, sambil itu ada yang mau ngomong? Mana sih? Ya, oh muncul lagi. Tul, kau muncul kau. Ya, silakan Tul. Wildannya mungkin agak masalah dengan sinyal. Silakan Tul, nomor 7. Oh iya lek yaudah sip ya yaudah saya cari lagi Hilma silakan Hilma ya yang kemarin. iya ini kata anak ibu Tul yang kemarin iya Teteh yang kemarin iya kemarin ke rumah ya Teh Tul. Oke silakan Hilma. Berikut ini tahapan sintesis protein. 1. Langsung aja deh urutan satu aja langsung. Oh, ya jawabannya. Ya urutan tahapan gitu. 4. Enggak, urutan tahapan sintesis gitu. Baca yang ininya nih, Hilma, urutan Urutan tahap sintesis protein yang besar adalah. benar ya, itu salah ketik ibu ya. Yang benar adalah oke. Nah, kalau tadi Hilma kan tahu nih, sebenarnya ini kalau yang 1, 2, 3, 4, 5 nggak usah dibaca sebenarnya sih. Kalau kalian sudah paham tadi bahwa tahap pertama itu adalah transkripsi. Ya, transkripsi adalah pengubahan apa tadi Hilma?
DNA. DNA membentuk DNA, RNA. iya. Nah, berarti tahap pertama itu harus ada kata DNA-nya. Lihat aja di 1, 2, 3, 4, 5 itu yang ada kata DNA-nya. Nomor berapa? 4. Oke. Ya, nomor 4 kan. Ini nomor 4. Berarti cari dong di pilihan ganda yang nomor pertamanya 4. Ini kan? Bener nggak? Iya kan? Ya. Ini 4, ini 4, ya kan? Benar nggak? Nah, berarti yang lainnya nggak usah dipikirin, yang lainnya pasti salah gitu loh cara mengerjakan ya. Kemudian, kan DNA menjadi apa tadi? Transkripsi RNA duta. Berarti cari kata yang keduanya RNA duta. Kata pertamanya RNA duta di nomor berapa? 3. 3. Oke, berarti 3 ini ya? Ibu. Berarti jawabannya apa, sayang? D. Yang D. Ya, kan? Benar nggak? Ya, jadi sebenarnya kalian nggak perlu hafal urutannya, tetapi dengan pilihan ganda. Jadi saya mengajarkan begini, nak. Kalau ada soal pilihan ganda itu, ya, jangan dicuekin. Ya, jangan terlalu memikirin apa jawabannya ya gitu. Itu ada pilihan ganda adalah yang pembuat soal itu sudah baik sama kita. Kita harus manfaatkan baik-baik ya. Termasuk kalian mengerjakan matematika, fisika, kimia juga bisa seperti itu. Main coret-coret aja, ini nggak mungkin. Oh, ini jawabannya. Kali ya, bisa apa nggak ya? Nggak ngerti, Bu. Asal aja ngomongnya. Kalau biologi bisa sih, kita coret-coret gitu. Jelas ya? Oke, sip, Hilma. Kita ke teori dulu. Nah, kita ke teori dulu. Nomor 9 untuk siapa di sini? Yang mau ngomong siapa nih? Bagja ada Bagja? Bagja ada? Nggak ada ya? Email. Silakan email. Email ada email? Ya, email nomor 9, Mail. Urutan basa nitrogen pada mRNA ke dalam urutan asam amino polipeptida disebut Apa tadi? Tahap pertama? Iya, tahap pertama atau tahap kedua, Mel? Kedua. Iya, apa jawabannya, Mel? Translasi. Oh iya, translasi. Ya. Translasi. Oke, sip ya. Kurang jelas tapi ngerti dari mulutnya email. Translasi. Oke, thank you, Mel. Ya. Apa ya? Oke, kita ke nomor 10. Masih teori. Silakan nomor 10 siapa yang mau ngomong? Halo. Adinda? Ada Adinda? Ada Ibu. Oke, sip Adinda. Silakan nomor 10. Itu nggak kelihatan soalnya Ibu. Ya, langsung aja di soalnya tuh peristiwa yang terjadi gitu. Peristiwa yang terjadi pada nomor 1 adalah peristiwa. Jawabannya transkripsi. Iya, transkripsi itu apa? Yang mana? Ya, Iya. Cetakan mRNA oleh DNA. Iya, betul ya. Jadi kalau ini sebenarnya kalau kayak gini ini soal favorit di semua soal itu SBMPTN ya. Ibu tidak pernah membuat soal, tapi cuman mencomot-comot soal SBMPTN, soal UTBK ya, dan soal ujian nasional yang dulu ya. Jadi kalau ini nomor 1 berarti tahapan yang pertama tadi ya kan. Tahapan yang pertama tadi itu transkripsi kan, berarti translasi nggak mungkin. Nah, berarti ada B atau D. Nah, sekarang kita harus paham transkripsi itu apa. Transkripsi adalah pencetakan mRNA oleh iya, jawabannya yang D. Seperti itu ya cara mengerjakannya ya, main coret-coret, oke ya? Oke. Tapi kalau di laptop nggak bisa dicoret-coret ya, Nak ya? Di laptop, di HP jangan dicoret-coret ya besok ya. Makanya nanti kalau ngerjain PTS langsung hafal aja deh. Oke, thank you Adinda. Nomor yang ini, teori dulu. Nomor 13, siapa yang mau ngomong? 13, ada Imelda. Imelda ada? Silva, Bu. Silva. Silva, oke, Silva, Silva. Ibu. Ya, Silva, silakan Silva. Sip, Silva. Silva, nomor 13. Fungsi RNA dalam sintesis protein adalah B, Bu. Ya. Membawa kode-kode genetik. Ya, kalau ini hafalannya membawa kode-kode genetik ya, betul. Thank you. Silva boleh sekalian nomor 14 nggak? Karena nomor 13-nya gampang banget tadi.
Boleh? Silva? Nomor 14. 15 aja, Bu. Oke, 15 ya. Silakan nomor 15. Darah yang normal hemoglobin mengandung asam glutamat. Saya tahu. Tetapi karena kekeliruan ini disebabkan karena dalam sintesis protein. Ya. Jawabannya Bu. Oke, jawabannya ya betul. Yang E ya, jadi ini hafalan. Jadi yang dapat melakukan kesalahan adalah transfer. Ya, dalam tahapan transfer atau mentranslitkan kode genetik. Maka ini adalah yang dilakukan oleh RNA-T. Ya, jadi kalau ingat kekeliruan RNA-T, kekeliruan atau RNA-T, maka terjadi mutasi. Jelas ya, dihafalin ya. Oke, nomor 14. Tadi saya tunjuk siapa? Imelda, ada Imelda? Ada Ibu. Oke, sip Imelda. Ya. Thank you ya Silva ya. Tadi ya udah 2 ya. Oke, Imelda silakan nomor 14. Menurut H.W. Nierenberg 1960, ada 3 rangkaian basa yang mengkode setiap jenis asam amino yang akan menyusun protein sehingga akan diperoleh jawabannya A, 64 macam kode. Ya, oke. Ini sudah hafal karena memang kalau ada soal ini jawabannya 64. Sampai soal UTBK juga kamu udah hafal aja. Ya, karena sekali lagi UTBK itu pilihan ganda, tidak ditanya bagi cara kamu memperoleh jawaban, oke? Ya, jadi hafal juga nggak apa-apa. Oke, kita perhatikan. Nanti kita bahas sintesis proteinnya, ya. Jadi untuk asam amino coba perhatikan. Nah, nih ada kodenya mana ya? Nah ini tabel asam amino. Nah seperti ini, lihat ya. Asam amino itu terdiri dari 3 ini, 3 basa nitrogen. Ya, itu namanya triplet codon. Ya, 3 basa nitrogen. Oke, jelas? 3 basa nitrogen. Harus dia bertiga-tiga. Nah, kalau dia bertiga-tiga, maka perhatikan ya, RNA itu jumlah basa nitrogennya apa aja? RNA apa aja? Ada? 4. Ya, 4, betul. Adenin pasangannya apa? Urasil. Terus? Hasil. Guanin? Guanin. Sama Sitosin. sitosin. Ya, sitosin. S sama C sama ya. Nah, jadi karena basa nitrogennya ada 4, kemudian dia harus bertiga-tiga, maka caranya adalah 4 pangkatin 3. Berapa? Tadi sudah dijawab sama Imelda. 64. Jadi hafal gitu. Jelas ya? Kalau ini hafalan banget pokoknya. Oke, sip. Oke. Sekarang kita ke praktek yang Oh, ini ada lagi nih, gampang nih. Yuk, nomor 18. Siapa nih yang mau ngomong? Intan Ceria. Ada Intan Ceria? Intan Ada, Ceria. Ibu. Oke, siap. Intan nomor 18. Sekalian 19 deh, Intan. Diborong. Kromosom yang menentukan jenis kelamin disebut Apa tadi? gonosom. Oke, betul. Terus nomor 19, Intan. Yang bertindak sebagai arsitek atau perancang pola penyusun protein adalah template. Ya, template ya. Jadi nanti kita bahas ya. Ini adalah arsiteknya. Kenapa kita bilang arsitek? Nah, sekarang kita akan bahas sintesis protein ya, sebelum ke soal-soal yang sintesis protein. Nah, coba perhatikan. Awalnya dimulai dari DNA ya, dimulai dari DNA yang dia memiliki apa? Rantai double helix. Ya, nah seperti ini. Jadi DNA ini awalnya adalah rantai ini nih. Nah, ini double helix namanya. Double helix itu seperti kepangan ya, 2 rantai yang dikepang. Jadi kalau main kepang rambut kan 3 tuh ngepangnya. Ini 2. Nah, tahap awal membuka kepangan gitu loh. Tahap awal membuka kepangan ya. Nah, membuka kepangan ini nanti sebentar ya, saya gambar lagi ya. Terlalu panjang. Nah, membuka kepangan ya. Nah, kepangan rantainya itu akan menjadi 2 rantai kan ya. Rantai yang pertama ya, rantai yang pertama itu kita sebut sebagai ya, template itu ya, template. Ya, rantai yang pertama itu kita sebut sebagai template.
ya. Kemudian otomatis pasangan dari template adalah Non-template. ya, non-template ya. Artinya bahwa template itu adalah yang akan ditranskripsi. Jadi basa nitrogen yang akan ditranskripsi. Nah, cara menghafalkannya kalian harus hafal rantai arahnya. Arah dari hidrogen ya. Jadi ada punya arah. Jadi kalau template ini arahnya adalah berapa? 3 ke 5. Oke, 3 ke 5. Oke, 3 ke 5 ya. Kemudian ya untuk non template berarti kebalikannya 5 apa? ke 3. 5 5 ke 3. 5 ke 3. Ya, ini dihafalin ya. Soalnya takutnya di soal tidak ditunjukkan itu template atau non template, tapi cukup di soal memberikan arah 35. Oh, itu berarti template. Jelas ya sampai sini ya. Nah, transkripsi adalah pengubahan DNA menjadi RNA duta. RNA duta. Ya, RNA duta ini maka rantainya ini kita sebut sebagai Kodon. pintar, kodon. Berarti karena kodon adalah pasangan dari template, maka arahnya menjadi 5 ke 3. 5 ke 3. 3. Oke. Sampai sini ngerti ya? Oke. Nah, ini namanya transkripsi. Transkripsi. Oke. Kita masuk tahap yang kedua adalah translasi. Ingat, DNA dan RNA duta dua-duanya di inti sel. Jadi tahapan ini masih di inti sel. Oke. Kita masuk tahap yang kedua, RNA-D menjadi RNA RNA-T. Oke, RNA-T. Oke, menjadi rantainya namanya Antikodon. pinter, antikodon. Berarti arahnya antikodon berapa? 5 ke 5. Ya, 3, balik lagi, 3, 5. Jelas? Kemudian ini adanya di Plasma. pintar, sitoplasma di cairan sel. Oke, kita masuk ke ribosom, RNA R. Ya. Nah, ini berarti di ribosom. Oke. Nama rantainya adalah kodon lagi, betul. Arahnya berapa? 5 ke 3. 5, 3. Oke. Nah, sekarang ini sudah jadi ya. Oh, sudah jadi ya. Oke, kita akan ambil soal. Misalnya saya ambil soal nomor 7 ya. Nomor 7 kita ambil 2 aja deh. Kita ambil 2 aja ya. Kita ambil 2. Ini ya. Apabila ini kalau di setiap soal itu pasti ada tabel kayak gini. Jadi untuk asam amino tidak perlu kalian hafal karena di soal sudah akan dikasih tabel seperti ini. Apabila urutan basa nitrogen DNA yang akan melakukan transkripsi, berarti ini artinya apa? Diketahui apa? Template. Ya, betul. Jadi template itu nama lainnya adalah DNA yang akan melakukan transkripsi. Ini adalah template. Ya, template. Oke. Nah, template. Nah, kemudian kita ambil 2 aja deh. Apalin ya, CAC sama CCT. CAC. CAC sama CCT. Oke, kita hafalin. Ya, kita pindah ke sini. Template ya. Pakai warna beda aja. CAC. CAC sama CCT. CCT. Oke, CCT. Oke, kita dapat ya template-nya. Berarti kalau ditanya non template, berarti pasangannya tapi masih di DNA. Cirinya ada T-nya ya kan? Maka pasangan CAC apa? Pasangan CAC. GTG. Oke. Pasangan CCT. GGA. Oke, sip, dapat. Nah, sekarang kita masuk ke transkripsi dari template ya, kemudian menjadi kodon. Maka pasangannya, tapi ingat, kodon itu di RNA. Jadi nggak ada T, adanya U. Oke, sekarang pasangan CAC apa? GUG. Ya, GUG. Pasangan CCT?
GGA. GGA. Oke, sampai sini ngerti? Nanti ya. Oke, kita teruskan ke RNA transfer, RNA-T, antikodon. Pasangannya kodon. Oke, di RNA. Pasangan GUG? C. A, G. C. Oke, pasangan GGA? CCU. CCU. Oke. Nah, kita masuk ke ribosom berarti balik lagi menjadi kodon ya. Berarti pasangan CAC, GUG. GUG, pasangan CCU, GUG ya. GGA. Ya, GA. Nah, beres. Kalau sudah sampai kodon di ribosom, kita tinggal lihat tabel basa nitrogennya. Nggak hafal ya. GUG sama GGA. GUG apa? GUG. Mana? Tabelnya mana? Nah, GUG apa ini? Valin. 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 Terus satunya GUG teh naon tadi? GGA ya? Oke, GGA itu apa? Glutamin. Berarti kita tulis di sini, oh, asam amino yang terbentuk ini adalah Valin. Ya adalah Glutamin. Nah, valin, glutamin, dan yang lainnya asam amino akan bersatu membentuk apa? Protein. Selesai deh proteinnya. Jelas? Nah, sekarang bisa kebayang nggak kalau soal pilihan ganda, kemudian kita kerjakan seperti ini panjangnya? Bagaimana? Nggak selesai. Habis deh waktunya ya kan? Nah, makanya sekarang kita bisa lihat dari yang sudah kita kerjakan barusan ya. Kita bisa lihat bahwa ternyata ya kan? Ternyata kalau diketahui template ya, ditanyakan adalah asam amino, kita lihat kodon yang ada di ribosom dengan kodon yang ada di RNA duta sama nggak? Sama. Sama kan? Ini GUG, ini juga GUG, ini GGA, ini juga GGA. Sama kan? Oke, berarti kalau ditanya seperti soal yang tadi, kita nggak perlu sampai ribosom, kita cukup pada ini. Jelas ya? Oke, nah sekarang rumus praktis yang berikutnya. Rumus praktis yang berikutnya coba kalian perhatikan. Antara template dengan antikodon. Template dengan antikodon. Ini di sini ada CAC, di sini ada CAC. Di sini ada CCT, di sini ada CCU. Bedanya apa? T sama U. Oke. Ya. Jadi karena sama-sama 35, ini juga 35, maka sama. Cuman kalau di template adanya T, ya. Kemudian kalau di antikodon adanya U. Ya, jadi nanti kalau ada soal diketahui template ditanyakan antikodon itu soal paling mudah. Kenapa? Karena T-nya tinggal diganti U. Jadi U. Ya, diganti jadi U. Jelas? Nah, sekarang kita lihat antara kodon ya. Kita lihat kita lihat antara kodon mana tadi? Kodon ya? Kodon. Tadi apa? Template ya? Nah, kodon dengan non template. Apa ini? Ini GTG, ini GGA, ini GGA. Berarti iya betul sama Bu. Non template sama dengan kodon, cuma di non template adanya T, maka kodon adanya U. Oke, sip. Nah, sekarang kita ke soal. Nanti soalnya langsung bisa deh kalian ya. Kita nomor 8, balik ke nomor 8. Tadi diketahui kalau sudah dicari satu, misalnya ini, kita mulai lagi ya. Oke, template ditanyakan adalah asam amino. Asam amino berarti kodon kan? Ya. Iya kan? Nah, oke. Langsung pasangannya ya. Pasangannya ya. CAC pasangannya apa? CAC pasangannya apa? GUG, oke. Nah, kalau sudah ketemu satu, langsung lihat di tabel, oke? GUG, ini GUG ketemu kan? Apa? Valin. Ya. Kalau sudah ketemu valin, lihat di pilihan ganda, yang depannya valin. BDE. Oke. Ya, BDE. Sip. Yang kedua,
CCT. Tadi pasangannya apa CCT? CAC. GGA. G? GGA. GGA. GGA berarti mana? Glutamin ya? Glutamin. Oke, kita cari yang keduanya glutamin. BD. Coret. BD. BD. Oke. Kemudian yang ketiga, CGG apa jadinya? GCC. GCC. GCC apa? Alanin. Alanin. Ini alanin, ini juga alanin ya sama ya. Apes deh. Ya, kemudian GGT apa? CCA. CCA. CCA apa? Prolin. Mana yang prolin? B. Oke, berarti jawabannya yang ini ya. Iya, yang B. Keren kan? Enak kan? Ya, sip. Kita belum melihat soal yang sangat mudah. Oke, ini rada-rada lumayan lah ya. Oke, kita lihat. Nomor 8 beres, kita ke nomor 11. Coba. Suatu DNA memiliki untai cetakan. Lihat, 35. Jadi cetakan apa ini? Kalau ada T-nya, template atau non template ini? 35. Template. Karena ada 35, maka ini adalah betul template. Nah, kalau diketahui template, kemudian ditanyakan kodon, berarti apa ini? Pasangannya. Oke, CAG pasangannya? GUC. GUC. Cari yang GUC. A. C. A sama E. Kemudian CGG pasangannya? GCC. GCC. Cari yang GCC. A. Oke, langsung ya. Oke, apakah seterusnya dicari? Ya terserah kalian. Kalau ibu nggak bakal. Kenapa? Udah deh, percaya aja. Kalau di biologi sudah ketemu soal, nggak usah dikoreksi. Sudah ketemu soal, sudah ketemu jawaban sekali, sudah nggak usah koreksi. Nanti kalau dikoreksi beda lagi ntar. Ya, jelas ya? Sip. Oke, nomor 12. Terdapat 6 macam asam amino yang menyusun suatu polipeptida. Ya kan? Nah, untai DNA cetakan. Berarti ini yang diketahui apa? Kodon. Oke, yang diketahui kodon. Kemudian yang dicari apa? Template. Oke, yang dicari template. Berarti apa ini? Gimana? Pasangannya. Oke, kita lihat. Yang satu ini AUG ya. Berarti AUG pasangannya apa? TAC. TAC. Kita cari yang TAC. Langsung ketemu. Sip. Apakah ada 1 menit? Enggak. Tidak. Ya kan? Soalnya panjang. Kasihan Bu yang bikin soal, salah sendiri. Salah sendiri ya. Ini menghina banget nih. Cuman 1 menit kerja ini, nggak ada 1 menit. Oke, kita ke nomor 16. 16 ada Rika. Boleh Rika? Ya, langsung gini dia. Silakan Rika, dibaca aja Rika. Nggak apa-apa, Rika dibaca aja. Ya. Bila gugusan kodon adalah GUA, SSU, AGS, USC, maka urutan triplet pada rantai template adalah Jadi ini apa nih? Yang diketahui apa, Rika? template. Kodon. Kodon. Ya. Yang dicari apa? Template. Oke, berarti apa ini? Pasangannya ya? Pasangannya ya? Oke, sip. GUA pasangannya apa, Rika? G pasangannya? C. Oke. U? Ya, U pasangannya apa? A. Oke, ya. Kemudian A pasangannya? A? Kebalikannya, A pasangannya? U. Ya, cari yang CAU. Di sini pakai S ya, bukan C ya. Oke, sorry. S. Oke. SAU mana? Ada SAU. T kan Ibu di template. Oh iya, di template pinternya. Aduhnya, Ibu pura-pura ya enggak, emang salah. Makasih ya Riri ya. Emang salah ibunya. G pasangannya S. Ya, U pasangannya apa? A. Pantes Rika tadi bingung ya. A pasangannya T. Oke, cari SAT yang mana nih? D. Oke, langsung jawabannya ketemu ya Rika ya. Oke. Kalau kayak gini langsung minta ya Bu, PTS-nya soalnya gini semua. Weh, enak aja. Ya, oke. 17.
Bila dalam sintesis protein urutan basa nitrogen RNAD, berarti diketahui apa nih? Diketahui apa? Kodon. Oke, kodon diketahui. Terus maka urutan RNAT, berarti yang ditanyakan apa? Antikodon. Antikodon. Oke, kodon sama antikodon adalah pasangannya ya kan? Oke. USA pasangannya apa? AGU. Oke, kita cari yang AGU. BE. B sama B. B sama E. Oke. Kemudian yang kedua ada ASG. Berarti pasangannya UGS. UGS. Oke, UGS yang mana? B. Oke, B. Langsung ketemu ya. Oke, sip. Enak ya? Ya. Oke, kita ke nomor 20. Boleh Fikri deh baca. Ya, ada Fikri lagi. Daftar berikut adalah sebagian dari daftar kodon dengan asam amino yang dibentuknya. Ini aja nih, langsung apabila Apabila urutan basa nitrogen dari kodon adalah TTT, CCG, AGA, CCT, maka rangkaian asam amino yang terbentuk adalah. Oke, jadi kalau ini sebenarnya yang diketahui apa? Kodon apa bukan? Kalau TTT gini yang diketahui apa ini? Yang diketahui apa? Yang pakai TTT itu di kodon apa di template? Apa non template? Ya. Ini yang diketahui adalah iya, ini DNA berarti apa? Template. Iya, template ya. Oke. Ini jebakan aja, dari kodon itu jebakan gitu. Ya, jadi harusnya ini template ya kan? Maka yang ditanya apa? Kalau asam amino berarti yang ditanya adalah kodon. Ya kan? Oke, berarti template ke kodon adalah pasangannya ya kan? Ya. Oke, pasangan TTT apa? TTT pasangannya? Hah? Oke, AAA berarti yang C, yang depannya C. A sama B ya. Oke. Kemudian ada CCG, pasangannya apa? GGC yang mana? DKB. DKB, oh, D-nya KB, AB juga D. Oke, yang AGA, pasangannya apa? UCU. UCU, lihat UCU-nya. B, berarti yang ketiga B, berarti jawabannya Gampang ya. Oke, sekarang ngerti? Ada yang nggak ngerti? Oh, ada yang nggak ngerti? Ngerti semua ya? Kayaknya sudah beres ya. Oke, sudah beres. Kita ke ada pertanyaan? Saya stop share dulu. Sebentar, saya share yang praktikum ya. Oke, berarti karena kalian sudah paham tentang proses sintesis protein, kalau kenapa saya stop share ya? Padahal ada di sini. Bentar. Oke, sebentar ya. Stop share. Ini jadi nggak bisa ya? Belum muncul di layar ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Ada sebentar. Nah, sudah muncul? Ya, ini udah muncul. Oke, sip. Nah, ini kalau tentang praktikum, terima kasih ya kemarin Silva ya. Keren banget ya. Udah mengerjakan ya. Grupnya itu siapa tuh? Kurang rantainya aja ya, kurang rantainya. Jadi ini praktikumnya sebenarnya sudah ada videonya, tinggal disalin aja ya. Kemarin ada beberapa yang nanya, terima kasih IPA 7 banyak yang nanya, berarti memang setiap melihat tugas saya langsung pengen dikerjakan. Terima kasih ya. Oke. Nah, kalau di sini kan yang diketahui adalah asam amino kodon, ya kan? Kemudian Ibu minta kalian membuat apa ini?
rantai DNA. Ya, rantai DNA. Jadi ini nih, rantai DNA. Berarti yang diketahui kodon, ya, tapi disuruh bikin rantai DNA, berarti itu artinya apa? Suruh mencari apa? Yang DNA tuh adanya apa? Fosfat. Template. Template. Ya, template dan rantai? Non template. Pintar, non template. Oke, jadi dua rantai ini yang dicari gitu kan. Nah, template dan non template ya kan. Nah, kemudian kalau yang diketahui ini misalnya kodon nih, kodonnya UAC. Nah, UAC berarti template-nya apa? Pasangannya UAC. A TG. TG. Oke, kalau ATG berarti pasangannya lagi di DNA jadi T TAC. Oke, TAC seperti itu ya. Oke, kita cobakan yang ini UUC. UUC berarti template-nya AAG. AAG berarti non template-nya pasangannya TTC. Oke. Nah, berarti sudah ada jawabannya di video Ibu, bisa dicocokkan kan? Saya yakin juga kalian sudah bisa kan? Ya. Nah, nanti bikin semuanya ini, bikin semuanya, ya kan? Sampai 8 ini, bikin semuanya. Kemudian caranya gimana ya? Caranya berarti ini gambar tadi yang nukleotida, ya kan? Seperti ini ya, nukleotida ya, kemudian dipasangkan dengan non template-nya. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini rantai aja, rantai DNA. Bagaimana sih rantai DNA? Nah, seperti ini gambarnya. Ya kan? Nah. Ini ya. Sini ya. Salah ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita tinggal dimasukin aja itu yang udah diisi. Jadi makanya memang harus bikin banyak gitu ya. Nah, ini kalau yang ATG berarti ini apa ini? A. Kita tulis ini A ya. A. Ini kan A. Pasangannya sama T. Ya, T. Ini kan T. Nah, jangan lupa A sama T rantainya berapa? Tangannya berapa? 2. Ya, 2. Nah, ini gitu. Kemudian yang kedua nih, ada T. Pasangannya A. Gitu kan? Sama deh. Rantainya berapa ini? 2. Gitu. Ya kan? Kalau misalnya satu lagi di sini, ya bikin. Ya kan? Kita bikin satu lagi. G. Itu apa? Antara G, pasangannya apa? C. C ya, pasangannya C. Boleh pakai C, boleh pakai S ya. Kemudian C, G, C berapa lengannya? 3. Nah, seperti itu loh. Terus saja sampai kalau dihitung berarti ini ada 8 kali 3 berarti 24 ya kan? Ya. Template-nya 24, kemudian non template-nya 24. Berarti nanti dibikinnya adalah 48. Ya. Oke, ya. Jelas ya? Oke. Ya, sip. Ada pertanyaan untuk praktikum sintesis protein? Terserah ya, boleh. Yang nggak boleh adalah cuma satu orang, nggak boleh. Jadi ngerjain sendiri nggak boleh, mohon maaf sekali. Karena ini berat banget, nanti alasannya nggak bisa mengerjakan tugas lain kalau dikerjakan sendiri ya. Oke, kalau mau berdua silakan, minimal 2 lah ya. Mau ber-10 boleh? Boleh, asal memang bisa bagi-bagi. Kalau lebih dari 10 saya nggak percaya. Itu aja ya. Jadi 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh, 8 boleh. 9 boleh, 10 masih boleh. Tapi kalau sudah lebih dari 10, mohon maaf, nggak percaya. Oke, sip. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Ya, oke, yang bisa on cam, dipaksakan kita mau foto. Boleh? Ya, nah Rizky muncul. Tuh, boleh sebentar? Oke, ada Safina. Oke, Safina rajin banget pakai baju pramuka. Iya, oke. Ya, ada Cindy. Tati boleh muncul. Bagja kenapa ya? Bagja bisa munculkan muka. Imelda, sebentar Imelda. Tati.
Ibu keluar masuk terus sinyalnya nggak. Iya, nggak apa-apa. stabil. Oh ya, nggak apa-apa deh. Sebentar aja sekarang deh. Bagja, Tati, Bagja. Kenapa ya ini ya, dua orang ini? Ah, gitu dong Bagja. Nah, gitu sebentar aja Bagja. Tati biasanya sinyal ya? Ya, biasanya ya. Oke deh. Sambil menunggu Tati, kita akan tetap foto ya. Oke. Sip ya. Saya hitung ya. 1, Bagja mukanya. Ya, 1, 2, 3. Nah, sebentar. Aduh. Wah. Sambil rada lama nih. Ibu simpan di ini dulu deh. Nanti Ibu kirim ya. Ibu simpan di Word dulu ya. Soalnya ini WA-nya kok susah ya bukanya. Ya. Oke, satu lagi. Yuk, satu lagi. Beda gaya boleh. 1, 2, 3. Nah, sip. Sebentar. Oke, nanti Ibu kirim di grup ya. Biasa pamer. Oh, sekarang udah bisa nih. Oke, berarti yang tadi adanya di Word. Ibu kirim dulu, bentar. Di grup sudah muncul ya. Ya, oke, sip. Thank you. Berarti silakan dibuka, kalau bisa dibuka audionya. Saya ingin kita berdoa, kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, tetap semangat ya. Tolong kok lupa ya, dari tadi belum ngabsen karena buru-buru harus pindah ke kelas 11. Saya minta tolong ke Tul, bisa menuliskan semua orang yang keluar masuk ya, walaupun masuknya sebentar tetap ditulis, bisa tuh? Ya, nanti dikirim ya. Nanti dikirim WA ke Ibu ya, semuanya ya. Semuanya nanti yang sudah masuk ke yang masuk ke Zoom. Oke. Sekarang silakan kalian sambil teriak menyebutkan jurusan dan universitas yang kalian inginkan ya. Mudah-mudahan menjadi doa. Oke? Siap? Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Amin ya robbal alamin. Oke ya, saya tunggu kita buktikan 12 IPA 7 semua nilai PTS-nya 100. Amin. Ya, 100 ya. Oke ya. Mudah-mudahan di pelajaran yang lain juga kalian bisa bisa meraih nilai maksimal juga 100 juga mudah-mudahan. Yang jelas supaya nilai PTS-nya tidak bermasalah ya, tidak akan dipanggil oleh BP gitu. Atau tidak akan dimarahi oleh orang tua adalah silakan kerjakan LKPD atau semua tugas yang ada di Google Classroom untuk semua pelajaran. Siap? Ya, cek dan recheck yang belum ya, oke, supaya nanti nilai PTS-nya rapotnya biasanya ada paling tidak ada 4 kolom deh. Ya, kalau biologi banyak sih, nanti saya akan pilihin yang nilainya 100 semua. Jelas? Jadi biasanya untuk nilai rapot PTS diminta 4 kolom. 4 kolom tugas. Ya. Ya, biasanya 4 kolom tugas beserta PTS-nya. Jadi ada 3 kolom tugas sama 3 kolom ulangan kalau nggak salah. 3 kolom tugas, 3 kali ulangan, kemudian 1 PTS. Jelas ya? Itu biasanya untuk kolom-kolom di rapot PTS supaya kalian aman dan tidak ada masalah dengan orang tua kalian. Oke, kita tetap berdoa mudah-mudahan bulan depan kita bisa ketemu langsung dan kita bisa tatap muka ya, tetap jaga kesehatan ya, tetap prokes ya, karena kita nggak main-main ya, yang kita hadapi adalah sesuatu yang tidak terlihat, virus, dan itu kita nggak ngerti ya kedepannya gitu ya, kedepannya gimana. Oke, tetap jaga kesehatan. Saya minta maaf, ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Tidak ya, mudah-mudahan cepat tatap muka biar saya hafal ya. Saya hafal nama tapi saya nggak hafal muka. Ya, saya hafal nama tapi saya nggak hafal muka gitu ya, kecuali yang
kemarin udah pernah ke rumah saya nih, Tul sama Bagja. Saya jadi apal banget mukanya, oke ya. Silakan kalau yang mau main silakan ya. Tapi lama-kelamaan saya hafal kok, ada Riri, ada Rika, email. Oh iya, email itu suka saya bingung antara email dan Imelda. Ya, jadi kalau tugas makanya email sama Imelda atuh. Ya, untungnya nilainya sama ya, 100. Kalau beda bahaya. Oke, Sairi, saya minta maaf, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke. Ya, sip. Thank you. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.